Halo Pak Matius Yusuf, Ya. saya Cindy. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah mampir di MJ Podcast hari ini. Yes. Saya kan pemula nih Pak. Ya. Saya mau masuk nih ke dunia properti. Yes. Boleh dong Pak dikasih tahu ke saya atau ke milenial di luar sana, apa sih tips and triknya untuk bisa masuk ke properti Pak? Memang pertanyaannya bagus banget. Memang yang ikutin saya semua yang milenial. Bahkan sekarang lebih banyak zilenial yang ikut saya ya. Yang memang selisih sama saya 3 tahun ini ya. Banyak ikut saya dan saya ajarin bagaimana memulai masuk di dunia properti. Sebenarnya dunia properti nggak sulit sih ya. Yang paling penting perlu adalah fokus. Follow one course until success. Follow one course until success. Follow betul-betul itu properti. Saya yakin Cindy bisa menjadi seorang pakar properti Indonesia bahkan ya. Karena kita lihat wanita di properti itu tidak banyak ya yang betul-betul menjadi ahli properti. Nah, mulainya dari mana ya? Mulainya bisa kalau kita dengan modal yang kecil ya, mulai dari marketer. Gelarnya MBA aja, modal bacot aja. Ngomong doang. Saya lihat Cindy udah pandai ngomong, ini juga bisa mulai jualan properti. Jualan properti itu paling gampang sebenarnya. Yang paling penting kita ketemu dengan banyak orang ya. Dan paling penting banyak aktivitas. Aktivitas itu identik dengan closing. Kalau Anda mau sukses banyak jualan, maka berbanding langsung dengan banyak ketemu orang. Aktivitas yang banyak. Ya, saya rasa aktivitas yang banyak, orang banyak kita ketemu, bahkan akan terjadi banyak closing ya. Mungkin Cindy juga bisa mulai dari investor. Dari investor itu kita belajar membeli dulu. Membeli pada saat di early bird. Artinya developer baru mulai jualan di 20% pertama pasti dijualnya di harga HPP, harga pokok penjualan. Dan harganya akan naik. Setiap 20% naik, 40% naik, nanti naik setiap 20%. Nah, pada saat itu terakhir setelah jual 100%, Anda jual yang secondary, yang Anda punya, Anda pasti untung. Kenapa? Karena harga properti akan naik. Sebenarnya average-nya di mana? Di saat penjualan jumlah unitnya 50%. Itu harga sebenarnya. Nah, Anda menjadi investor, yang paling penting Anda punya cash flow. Apa itu cash flow? Punya gaji tetap. Punya pendapatan tetap. Dari pendapatan dan gaji, kita bisa cicil KPR. Karena Cindy umurnya dengan saya selisih 3 tahun, masih kita bisa KPR 30 tahun. Jadi 30 tahun KPR, jangan takut KPR. Beli properti harus punya tekad. Dan sedikit nekat. Tekad dan nekat kita beli properti. Tentu akan membuat kita tambah rajin. Karena kita punya kewajiban. Kita harus cicil, kita harus jadi semangat. Akhirnya teratasi secara 30 tahun itu teratasi semua. Dan kita sudah punya properti. Kalau sudah punya properti 10, maka setiap bulan Cindy bisa beli properti 1 lagi. Dari 10 uang sewa yang Anda ternak, Anda bisa membayar unit yang baru setiap bulan beli 1 unit. Itu bisa cicil dari situ ya. Kemudian tingkatan ketiga adalah mungkin Cindy setelah punya invest banyak properti, Anda akan menjadi developer. Anda bisa membangun 1 ruko dulu, 2 ruko, 2 rumah, 4 rumah, 6 rumah, bahkan 1 hari akan jadi developer besar. Jadi kuncinya untuk pendatang baru di dunia properti harus punya tekad dulu dan nekat, fokus. Saya percaya Anda akan jadi hebat di dunia properti. Super sekali Bapak. Thank you. Intinya saat ini Pak, saya udah benar-benar mau nekat sih Pak masuk nekat ke dan properti. Punya tekad nekat ya, karena properti tidak pernah turun harga. Yang paling penting beli lokasi yang bagus, pasti untung. Siap Pak. Nggak usah khawatir ya. Saya take note Pak. Take notes ya. Jadi Anda akan jadi orang hebat. 5 tahun mendatang ya. Super sekali. Terima kasih Pak untuk sarannya, akan saya ikutin. Oke, terima kasih untuk sobat-sobat di luar sana milenial, semangat masuk properti, cuan. Cuan pasti. Oke.